Belum juga berkuasa, PKS sudah berani tebar ancaman ke KPK. Gawat, ini sangat berbahaya. Kalau ada masyarakat, para pengusaha, para pejabat yang merasa korban pemerasan, baik oleh para penguasa, aparat penegak hukum, bahkan kalau ada yang diperas oleh pegawai KPK atau mantan pegawai KPK, laporkan ke KPK sekarang. Kita akan nanti tidak proses hukum dan laporan kita akan tidak kita proses hukum. Kita tahu PKS adalah partai politik yang berbasis Islam, yang tujuannya menjadikan agama sebagai basis ideologi gerakan dan basis ideologi negara. Kalau PKS menolak Pancasila sebagai azas tunggal Indonesia, ya kita mesti maklum karena tujuannya nggak itu. Karena Pancasila mungkin bertentangan dengan semangat dasar mereka untuk melakukan syariatisasi dalam berbagai bidang kenegaraan. PKS memang sudah memantapkan dirinya sebagai oposisi, meski katanya mereka kurang bahagia. Kita ingat jargon sejak 2014. Mana PKS berpihak, maka pilihlah lawannya. Jadi, ketidaksetujuan PKS membuat semua hal menjadi terang benderang. Kita berada di jalan yang benar dan harus bersyukur kepada Tuhan bahwa akhirnya kita punya ukuran mana kebenaran dan mana kesalahan dengan adanya PKS. Meski PKS juga belum tentu salah, tapi juga dia sering gabung. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalau ada pertanyaan apa sih pekerjaan paling beresiko untuk berbahaya di dunia ini, pasti ada yang menjawab menebang kayu, dan angka kematiannya mencapai 97,6% dari 100.000 pekerja. Mereka meregang nyawa lantaran tertimpa pohon, kontak dengan mesin pemotong kayu, cuaca di hutan yang bisa saja tiba-tiba memburuk, hingga ancaman binatang buas. Kemudian Anda juga yang menjawab nelayan, karena rentan tenggelam, tabrakan dengan kapal lain, mesin kapal yang tiba-tiba mati, serta kondisi cuaca yang buruk. Selanjutnya yang tak kalah beresikonya adalah tukang las bawah air, karena mereka bekerja bawah laut hingga berjam-jam. Ketika ada tabung yang menampung oksigen yang digunakan untuk membantu pernafasan, pada saat menyelam tidak berfungsi, maka tak ada hal lain yang bisa diucapkan selain dari kata selamat tinggal untuk selamanya. Nah, selain itu ada juga loh pekerjaan dengan resiko tinggi, yakni jadi pegawai KPK. Kenapa? Ya, karena kasus yang mereka tangani bukan kasus receh, seperti kasus seorang pemuda yang ketahuan ngintip nenek-nenek mandi di tepi sungai. Tapi kasus korupsi kelas kakap seperti kasus korupsi Hambalang yang melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Korupsi EKTP menjerat nama Partai Golkar, Setio Novanto. Kasus korupsi simulator SIM Korlantas Polri yang pelakunya adalah 2 jenderal serta Irjen Joko Susilo, dan masih banyak lagi orang-orang berpengaruh lainnya yang punya duit cukup untuk menyewa pembunuh bayaran yang berhasil disikat oleh KPK. Salah satunya contohnya betapa berbahayanya menjadi pegawai KPK ini adalah Antasari Azhar. Bayangkan hebatnya si Antasari ini, merupakan orang yang lurus, di samping itu ia punya kompeten sebagai komisioner KPK. Lantaran pernah bekerja sebagai jaksa, gak tanggung-tanggung. Besan SBY yang namanya Aulia Pohan pun digarap olehnya, lantaran korupsi aliran kanopi sebesar 100 miliar rupiah kepada perpijakan BI dan anggota DPR, hingga ayahanda si Anissa Pohan itu divonis pas setengah tahun penjara oleh majelis hakim. Pengadilannya itu jelas menampar wajah SBY karena slogan yang dikebar-kemborkan oleh partainya dalam rangka menghargai pemilih adalah katakan tidak pada korupsi, hingga tahun yang mertua anaknya sendiri yang korupsi. Kejadian itulah Antasari dikriminalitas, diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPK hingga dipenjara dan divonis 18 tahun. Dan jangan salah,
Kalau itu Antasari juga sedang mengusut kasus korupsi yang diduga melibatkan Ibas. Gak kebayang bagaimana nasib adik kandung AHY itu. Kalau untuk sering gak keburu dipenjarakan, bisa-bisanya ia sudah mendekam di penjara juga, namun karena takut anggota keluarganya dicelakakan, Antasari akhirnya memutuskan untuk tidak akan membongkar kasusnya pasca bebas di 2016. Selalu semua saya serahkan kepada Allah. Hukum negara sudah saya jalani. Hukum Tuhan dialah nanti yang bekerja ujiannya. Waktu itu dengan nada pasrah. Nah, tahun 2022 ini kasus pengancaman terhadap KPK juga masih terus berlangsung loh. Salah satu pelakunya adalah PKS. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini KPK tengah menyelidiki kasus korupsi Formula E yang perhelatan balap mobil listrik kursi tunggal untuk melibatkan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI. Artinya apa? Jika terbukti melakukan korupsi, bisa saja si Anies ini dijadikan tersangka dan menanggapi kasus itu. Jubir PKS Pipin Sofyan pun perang bukan main. Ya, jangan sampai mengatakan masyarakat akan bertindak. Jika Anies jadi korupsi Formula E, ya kelihatan banget gak ada akhlak kader PKS satu ini. Masyarakat pula dijadikannya tumbang untuk menyebarkan ancaman kepada KPK. Masyarakat itu ada banyak Ferguson, gak semua akan marah jika Anda sendiri tersangka korupsi. Bahkan bisa jadi ada yang senang kalau mantan gubernur kata-kata itu jadi pesat hitam. Jadi salah juga kalau PKS bawa-bawa masyarakat. Misalnya kader PKS akan marah kalau Anies jadi tersangka, atau kadrun akan demo 30 hari berturut-turut. Kalau politisi yang mirip dengan Wan Abud ini itu digarap KPK, biar jelas gitulah. Lagian juga pendukung PKS itu cuma sedikit kok, ya nggak sebanyak pendukung parpol lain seperti PDIP dan Gerindra. Kalau ada pertanyaan apa sih pekerjaan paling beresiko untuk berbahaya di dunia ini, pasti ada yang menjawab menebang kayu, dan angka kematiannya mencapai 97,6% dari 100.000 pekerja. Mereka meregang nyawa lantaran tertimpa pohon, kontak dengan mesin pemotong kayu, cuaca di hutan yang bisa saja tiba-tiba memburuk, hingga ancaman binatang buas. Kemudian Anda juga yang menjawab nelayan, karena rentan tenggelam, tabrakan dengan kapal lain, mesin kapal yang tiba-tiba mati, serta kondisi cuaca yang buruk. Selanjutnya yang tak kalah beresikonya adalah tukang las bawah air, karena mereka bekerja bawah laut hingga berjam-jam. Ketika ada tabung yang menampung oksigen yang digunakan untuk membantu pernafasan, pada saat menyelam tidak berfungsi, maka tak ada hal lain yang bisa diucapkan selain dari kata selamat tinggal untuk selamanya. Nah, selain itu ada juga loh pekerjaan dengan resiko tinggi, yakni jadi pegawai KPK. Kenapa? Ya, karena kasus yang mereka tangani bukan kasus receh, seperti kasus seorang pemuda yang ketahuan ngintip nenek-nenek mandi di tepi sungai. Tapi kasus korupsi kelas kakap seperti kasus korupsi Hambalang yang melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, korupsi EKTP menjerat nama Partai Golkar, Setio Novanto, kasus korupsi simulator SIM Korlantas Polri yang pelakunya adalah 2 jenderal serta Irjen Joko Susilo, dan masih banyak lagi orang-orang berpengaruh lainnya yang punya duit cukup untuk